Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya harap kita semua dalam kondisi sehat dan baik dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin. Ya, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi. Ya, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu menaikkan puji syukur atas segala berkat, atas segala kebaikan-Mu Tuhan, dan segala perkara yang terjadi atas hidup kami. Kami percaya akan penyertaan, kami percaya akan pelindungan, dan juga berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan renungkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua, buat kami menangkap isi hati-Mu, buat kami menangkap pesan-Mu, dan buat kami juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara, saya yakin kita semua gak asing dengan cerita ini, dengan apa yang terjadi di Taman Eden. Bagaimana Tuhan sudah memberikan satu perintah ya, dan larangan. Ya. Perintahnya dia sudah mengelola taman, tetapi larangannya jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, semua buah boleh dimakan, tapi yang saat itu jangan yo, gitu loh perintahnya. Nah, dikatakan ular adalah binatang atau yang paling cerdik dari semua binatang di darat. Dalam terjemahan yang lain saya menemukan adapun ular adalah binatang yang licik. Cerdik dan licik itu satu hal yang hampir sama. Kalau licik itu konotasinya negatif, cerdik itu positif kesannya. Hati-hati saudara komunikasi Tuhan. Di sini iblis itu seringkali bertindak seakan-akan benar apa yang dikatakan. Bagaimana dia mencobai manusia itu, bagaimana dia mempengaruhi Hawa pada waktu itu, dia berkata apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal iblis tahu. Iblis tahu nggak? Firmannya nggak gitu. Tahu, sengaja dibelokkan, sengaja disesatkan. Nah, kalau nggak hati-hati kita, kalau nggak ngerti kebenaran firman, kita juga bisa loh disesatkan oleh iblis. Ya, bisa loh kita ditipu dengan firman juga, bisa akan firman. Coba lihat aslinya gimana tuh firmannya. Yang Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17 saya bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Ya, pohon pengetahuan baik dan jahat. Loh, ular tahu nggak? Atau si iblis tahu nggak? Tahu. Itu firmannya. Tetapi sengaja dia goda itu perempuan. Dan si perempuan menjawab, nggak gitu kok. Kami boleh makan semua kecuali yang itu. Nah ini, berarti perempuan udah masuk di dalam perangkap karena membuka percakapan, karena dia meresponi apa yang iblis katakan. Hati-hati saudara, kalau engkau dengar bujuk rayu iblis, sesuatu yang jahat, sesuatu yang nggak benar, ya dari si jahat itu masuk, tolak, jangan kompromi. Ini gara-gara Hawa meresponi, lalu terjadilah kompromi. Ya dikatakan apa? Enggak, kau nggak akan mati. Dikatakan bahwa kalau kamu makannya, kamu akan menjadi seperti
Allah. Wow, ini hati-hati sudah jelas terlihat. Yesaya 14 ayat 14 berkata, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini Lucifer, ini iblis. Mengatakan seperti itu, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Nah sekarang perkataan itu dikatakan oleh ular itu kepada Hawa. Kalau kamu makannya, kamu akan menyamai Tuhan. Kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Loh, itu kan keinginannya iblis. Hati-hati saudara, kalau kita mengikuti omongan iblis, kita bisa terjebak. Kita akhirnya bisa salah. Nah karena itu, kita harus mengenal firman-Nya. Kita harus tahu firman-Nya. Penting kita baca firman Tuhan. Penting kita selalu renungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak disesatkan. Supaya kita tidak diperdaya. Karena iblis seringkali mencobai manusia dengan firman juga. Ya, Tuhan Yesus dicobai dengan firman. Ya, karena itu haruslah kita, seharusnya anak-anak Tuhan tahu firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, supaya kita tidak ditipu oleh iblis seperti ini. Gara-gara godaan dari si iblis itu, Hawa akhirnya makan buah itu. Wah, kelihatan sedap dan memberi pengertian. Wah, bagus dong. Dia nggak tahu apa perintahnya Tuhan. Walaupun di situ ada Adam. Adam juga sama. Adam sudah nggak peduli lagi apa kata firman Tuhan. Itulah yang menyebabkan Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam dosa. Yaitu ketika mereka kompromi mengikuti suara iblis. Yaitu ketika mereka akhirnya melanggar perintah Tuhan. Jadi dosa pada intinya adalah meleset dari sasaran. Artinya tidak melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, itu dosa. Dosa artinya apa? Kita berkompromi, kita ada satu hubungan dengan roh jahat. Ya, kita mendengarkan suara roh jahat, itu dosa. Mari kita jadi orang-orang yang ngerti kebenaran. Renungkan selalu firman-Nya dalam kehidupan kita. Pegang selalu firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan firman pagi ini menguatkan kami. Bahwa kami harus tahu firman-Mu, kami harus merenungkannya setiap hari. Harus senantiasa membacanya, supaya kami tidak diperdayai iblis. Supaya kami tidak disesatkan oleh iblis. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami Roh Kudus untuk bisa melakukannya. Demikian juga kami menyerahkan hidup kami dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami aman selamat, jauh celaka mara bahaya. Dalam damai sejahtera Tuhan, aman selamat dari corona dan mara bahaya yang lainnya. Bahkan kami percaya hidup kami diberkati disertai Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, terus pegang firman-Nya. Tetap semangat, Tuhan Yesus berkati. Amin.